nama saya Elizabeth Dinilan, SDDB 5 dari PSSKPD 2017 FKUD. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemasangan kateter urin. Nah, pemasangan kateter urin ini bertujuan untuk membantu pasien melakukan urinasi atau berkemih. Sebelum melakukan pemasangan kateter, ada baiknya kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik kepada pasien. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan bertanya inform consent kepada pasien, menanyakan izin apakah kita boleh bisa memasang atau tidak, dan kita harus menjelaskan bahwa prosedur ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman pada pasien. Baik, selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, alat dan bahan yang diperlukan adalah pastinya kateter urin. Kemudian saya juga akan mempersiapkan duk steril. Selanjutnya ada urin bag, ada aqua bides, ada lidocaine gel, ada klem penjepit, ada kapas steril, ada squid, dan juga ada sarung handscoon steril. Langkah pemasangan kateter urin, saya akan melakukan penanganan langkah terlebih dahulu. Melakukan prosedur cuci tangan, saya akan menggunakan APD yang steril, dan saya juga akan meminta pasien untuk melepaskan celananya dan tiduran di atas kasur. Baik, untuk langkah pertama dari prosedur pemasangan kateter urin ini, saya akan melakukan inspeksi lagi apakah pada bagian penis dan sekitarnya apakah terdapat kontraindikasi atau tidak, terutama di bagian uretra. Baik Bapak, saya akan melakukan inspeksi apakah terdapat kontraindikasi atau tidak pada penis Bapak ya. Tidak ditemukan adanya kontraindikasi. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan prosedural aseptik membersihkan daerah sekitar uretra, penis, dan kulit sekitarnya. Bapak, saya akan membersihkan dengan menggunakan kapas yang steril ya Pak ya. Permisi Bapak. Saya akan membersihkan di area sekitar meatusnya, dan saya juga jika terdapat percutium bisa juga ditarik percutiumnya. Membersihkan ini dilakukan dengan cara melingkar. Baik, saya sudah membersihkannya. Selanjutnya, Baik, untuk langkah selanjutnya saya akan memasangkan duk steril pada pasien. Permisi Bapak, saya akan memasangkan kain duk steril ini ya Pak ya. Setelah duk steril terpasangkan, selanjutnya saya akan memasukkan lidocaine gel ini ke dalam uretra pasien. Lidocaine gel ini berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit atau melakukan analgesik. Mbak. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan kain duk steril. Baik Bapak, saya akan memasangkan kain duk steril ini ya Pak. Setelah kain duk steril dipasang, saya akan memasukkan lidocaine gel untuk menghilangkan rasa sakit atau sebagai analgesik. Ini sih Bapak, saya akan memberikan analgesik ya. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan kain duk steril kepada pasien. Baik Bapak, saya akan memasangkan kain duk steril ini kepada Bapak ya. Permisi Pak. Setelah melakukan pemasangan kain duk steril ini di area penis yang sudah steril, saya akan masukkan lidocaine gel dan juga memasukkan lubrikan ke dalam uretra. Saya akan memegang penis dengan menggunakan kasa yang sudah steril, dan jika terdapat percutium bisa ditarik. Dan saya akan memasukkannya. Setelah dimasukkan, bagian meatus bisa sedikit ditutup agar untuk menghindari gel agar tidak keluar dari uretra.
Baik, untuk selanjutnya, mbaknya saya akan memasangkan kateter ke dalam uretra. Baik, kateter ini bisa disesuaikan dengan ukuran pasien masing-masing, karena setiap pasien memiliki ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan memasukkan kateter ini ke dalam uretra. Baik, percutium bisa ditarik sedikit. Saya akan masukkannya dengan cara teknik no touch, yaitu dengan memegang kateter dengan telunjuk dan ibu jari seperti ini. Pemasangan kateter ini dilakukan sampai ke bagian kateter yang paling ujung dekat dengan percabangan. Seperti ini. Setelah kateter dipasangkan, selanjutnya saya akan mengembangkan balon atau memompa balon kateter dengan menggunakan aquabides. Baik, saya akan mengambil aquabides. Saya akan memasukkan aquabides ke dalam dan mengembangkan pompa balonnya ke bagian kateter yang sebelah ini. Baik, pompa balon saya sudah selesai melakukan prosedur pompa balon. Setelah kateter terpasang, jangan lupa untuk menanyakan kepada pasien apakah terasa nyeri atau tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan pemompaan balon kateter. Pemompaan balon kateter ini saya akan menggunakan aquabides. Saya akan mengambil aquabides. Saya akan memasukkannya untuk memompa balon kateter. Baik, balon kateter sudah saya pompa. Aduh mbak, salah lagi. Pada pemasangan proses pemasangan kateter urin, kita harus memastikan kepada pasien apakah terasa nyeri atau tidak. Baik, saya sudah memasangkan kateter. Bapak, apakah sekiranya ada merasa nyeri? Baik, tidak ada ya Bapak. Selanjutnya, saya akan menjepit bagian kateter agar tidak ada agar urin tidak mengalir keluar terlalu banyak. Selanjutnya, prosesnya saya akan dilanjutkan dengan memompa balon kateter urin dengan menggunakan aquabides. Bisa juga menggunakan normal saline. Saya akan mengambil aquabides. Saya akan masukkannya. Baik, saya sudah memompa balon kateter urin. Langkah selanjutnya, saya akan sedikit menarik kateter hingga terasa adanya tahanan dari balon. Setelah ditarik, saya selanjutnya akan melepaskan kain duk steril ini. Setelah dilepaskan, selanjutnya saya akan memasangkan urin bag ke kateter ini. Saya akan memasangkan urin bag. Setelah urin bag terpasang, selanjutnya saya akan mengembalikan lagi posisi percutium dan saya akan memfiksasi kateter pada bagian paha. Baik, Mbak. Langkah selanjutnya saya akan mengembalikan posisi percutium ke posisi semula dan saya akan melakukan fiksasi kateter kepada paha pasien. Baik, saya sudah melakukan fiksasi. Baik Bapak, untuk prosedur pemasangan kateter urinnya sudah selesai saya lakukan. Dan untuk selanjutnya, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah, cuci tangan prosedur 6 langkah, dan saya akan juga mengecek jumlah urin output yang keluar pada urin bag Bapak. Saya akan melepaskan APD.
Jadi ini saya akan melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah lagi. Dan kemudian saya akan mencatat berapa jumlah urin yang keluar pada urin bag pasien tersebut. Ini saya akan melakukan pemasangan kateter urin pada wanita. Untuk alat dan bahannya sama seperti yang dilakukan untuk pemasangan kateter urin pada pria yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, saya akan langsung melakukan pada tahap pemasangan kateter. Jangan lupa sebelum melakukan pemasangan kateter harus menanyakan inform konsen kepada pasien terlebih dahulu dan menanyakan izin kepada pasien dan menjelaskan prosedural pemasangan kateter urin ini, bahwa pemasangan ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman pada pasien. Saya akan membersihkan daerah vulva pasien dan saya juga akan membuka labianya. Saya akan membersihkan. Membersihkannya ini dilakukan dari atas ke bawah. Tidak boleh dari bawah ke atas karena bagian bawah merupakan bagian anus yang lebih kotor daripada bagian uretra. Baik, saya sudah membersihkan bagian vulva dari wanita. Bentar Mbak, salah. Sekarang saya akan melakukan prosedural pemasangan kateter urin pada wanita. Untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan sama seperti pemasangan kateter urin pada pria yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Baik, sebelum melakukan jangan lupa untuk selalu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga menanyakan inform konsen kepada pasien. Baik Ibu, pada hari ini saya akan melakukan pemasangan kateter pada Ibu. Pemasangan kateter ini bertujuan untuk membantu Ibu melakukan urinasi atau berkemih. Apakah sekiranya Ibu bersedia karena pemasangan kateter ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman? Baik, Ibu bersedia ya Bu ya. Selanjutnya, untuk melakukan pemasangan, yang pasti kita harus melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Dan setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, harus menggunakan APD steril, yaitu handscone steril. Baik, saya akan masuk ke langkah pemasangan kateter. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pastinya memastikan bahwa bagian vulva dari pasien bersih, yaitu saya akan membersihkannya dengan kasa steril. Dengan kasa steril saya akan membersihkannya dengan cara dari atas ke bawah. Tidak boleh dari bawah ke atas karena nanti bakteri dari bagian anus bisa masuk ke dalam uretra. Baik, saya akan membuka vulvanya dan saya akan membersihkan. Baik, saya sudah membersihkan bagian vulva dari pasien. Untuk langkah selanjutnya, setelah membersihkan seluruh area vulva dan sekitar metus, saya juga selanjutnya akan melakukan pemasangan kain duk steril pada pasien. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memasangkan kain duk steril ini ya Bu. Ini sih Bu. Baik, setelah kain duk steril terpasang, selanjutnya saya akan memasukkan analgetik atau lubrikan gel yang sudah disediakan, yaitu lidocaine gel. Tadi saya akan masukkan ini ke dalam uretra si pasien. Baik, saya akan buka vulvanya dan saya akan masukkan. Baik, saya sudah memberikan analgetik kepada pasien dan juga lubrikan. Setelah diberikan analgetik dan lubrikan, saya akan memasang kateter pada pasien. Baik Ibu, untuk tahap selanjutnya saya akan memasangkan kateter ya Bu ya. Kateter ini dipasangkan, saya akan memasang kateter dengan cara teknik no touch, yaitu memegang kateter dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk seperti memegang pensil. Saya akan buka vulvanya dan saya akan memasukkannya. Kateter dimasukkan sekitar 10-15 cm atau kira-kira sampai urin sudah keluar dari kateter. Untuk langkah selanjutnya, setelah kateter terpasangkan dan memastikan jika urin sudah bisa keluar, saya akan sedikit menekan
memberikan tekanan pada ujung kateter agar urin tidak terus merembes, dan selanjutnya saya akan memompa balon kateter dengan cara memasukkan aqua bides. Baik, saya akan memasukkan aqua bides. Setelah balon terpompa, selanjutnya saya akan melepaskan kain jok steril ini. Baik Ibu, saya sudah memompa balon kateternya ya Bu ya. Saya akan melepaskan kain jok steril ini ya Bu. Permisi Bu. Baik. Selanjutnya setelah kateter terpasang, saya akan memasang urin bag kepada kateter. Setelah urin bag terpasang, saya akan sedikit menarik kateter sampai terasa adanya tahanan dari balon. Baik, untuk langkah pemasangan kateter urin pada wanita sudah selesai dilakukan, dan selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah terlebih dahulu. Kemudian saya akan melanjutkan mencatat volume urin yang keluar dan melakukan inspeksi pada urin yang keluar.